pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul memperhatikan yang tidak kelihatan. Mari kita langsung saja sama-sama baca ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-18 saudara ya. Ayo sama-sama kita baca ayat ini ya. Saudara yang di rumah-rumah meskipun bersifat online, bacalah firman Allah. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang membaca firman. Baru membaca berbahagia. Sederhana kunci kebahagiaan. Orang baca firman itu berbahagia. Terdengar di telingamu, bergema di hatimu, terdengar juga di rumahmu saudara ya. Rumah yang diberkati oleh Tuhan ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Mari sama-sama kita membaca 2 dan 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, ayat ini ditulis, dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang kita sama-sama tahu, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Rasul yang pernah diangkat sampai ke langit tingkat yang ketiga. Itu alam roh. Itu alam yang tidak kelihatan. Paulus pernah mengalami secara langsung dan selalu mengalami tiap hari dalam kehidupannya. Ya, meskipun tantangannya sukar, tantangan-tantangan dihadapi oleh Paulus sangat berat. Ayat ini menarik untuk kita pelajari. Di mana rahasia kemenangan, di mana rahasia pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Bahkan ketika berhadapan dengan Eutikus yang mati pun itu bisa dibangkitkan hidup kembali. Rahasianya di mana? Sapu tangannya dibawa orang, taruh orang sakit, orang sembuh. Rahasianya di mana? Coba kita lihat kembali ayat ini. Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Tolong Anda perhatikan baik-baik ini firman Allah. Saya baca saudara ya. Sebab dikatakan Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Apa sih yang kelihatan? Ya semua yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Itu semua sementara. Termasuk langit dan bumi yang bersifat kosmos besar ini. Ini pun sementara. Satu kali akan hancur. Bumi yang kelihatannya perkasa, kelihatannya besar, semua yang nampak jelas terpampang di mata jasmani kita. Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, semuanya itu adalah bersifat sementara. Satu kali hilang, satu kali hancur. Termasuk masalah kita, termasuk kesukaran kita, termasuk tantangan-tantangan berat yang kita hadapi, sakit penyakit kita, semua. Termasuk tentunya hutang-hutang saudara yang rasanya tak terbayar. Itu yang kelihatan di depan mata. Alkitab katakan itu sementara, itu bisa berubah. Ya, yang sakit bisa berubah jadi sembuh. Sakitmu sementara. Katakan amin. Termasuk kesukaranmu bisa berubah jadi kemenangan. Yang kelihatan itu sementara. Yang usahanya masih merintis, modalnya masih kecil, usaha kecil, modal kecil, ingat baik-baik, yang kecil tidak terus jadi kecil, itu sementara bisa berubah. Yang kecil satu kali berubah jadi besar, yang besar ada kemungkinan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, itu bisa berubah jadi lebih besar lagi. Kenapa? Semua yang di alam nyata yang kita lihat dengan mata jasmani kita, semua sementara bisa berubah. Makanya Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan yang sementara, melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, yang tidak dilihat oleh mata kita, tidak nampak oleh mata kita, itu bersifat kekal. Kekal itu abadi, kekal itu tidak berubah. Siapa kekal di sini? Tuhan maksudnya. Tuhan tidak kelihatan. Tuhan meskipun mata kita gak lihat, itu kuasanya jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Kuasa Tuhan yang kekal itu gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang kita percaya, yang kita pegang dalam hidup kita adalah yang ini, yang tak kelihatan.
Ya, mari yang kita perhatikan fokusnya, berfokuslah kepada yang tak kelihatan. Makanya apa sih pentingnya saya menyampaikan firman Allah ini kepada saudara? Dari ayat yang barusan kita baca, ternyata disadari atau tidak bahwa ternyata selama ini kita itu hidup di dua alam. Ya, alam yang kelihatan kata Paulus dan alam yang tidak kelihatan kata firman Allah. Disadari atau tidak, saya ulang, bahwa ternyata selama ini, selama kita hidup, kita itu berdampingan hidup dalam dua alam, kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Dan Paulus mengajar kepada kita, perhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Tuhan. Saya selalu ngomong sama saudara, sering saya mengajar saudara tentang perhatikan yang tidak kelihatan. Cara pandang kita, pandang Tuhan yang di atas seperti doa tadi. Bukan memandang yang di bawah bumi yang kelihatan. Selalu firman Allah mengajar, perhatikan yang tak kelihatan. Firman, kuasanya, kuasa Tuhan, perhatikan itu, bukan yang kelihatan. Kenapa sih saya mesti menyampaikan kembali dan kembali tentang firman Allah ini? Perhatikan yang tak kelihatan. Ayo perbaharui cara pandang kita, pandang Tuhan yang kekal kuasanya. Karena saya memperhatikan hari-hari ini, di masa sukar ini, masa yang semakin sulit di mana kita hidup, saya melihat ada banyak orang Kristen mulai frustasi dengan hidupnya. Saya melihat ada banyak orang Kristen berkata beriman kepada Tuhan, saya percaya pada Tuhan pendeta, tetapi hidupnya terintimidasi oleh masalahnya. Makanya kenapa saya sebagai gembala, saudara sebagai pendeta suka mengajar kepada Anda, perhatikanlah Tuhan, pandang Tuhan di balik masalahmu yang kelihatan. Lihat Tuhan yang besar, yang kuasanya sanggup menolong saudara. Ini penting kita mengerti, ini penting kita memahami. Karena banyak orang hari-hari ini di masa kesukaran yang dihadapinya, dia terintimidasi. Dia mulai menjadi putus asa, dia mulai frustasi dengan kehidupannya. Nah, kita kembali kepada yang saya katakan tadi, bahwa disadari atau tidak, ternyata kita hidup di dua alam. Alam yang kelihatan, di mana banyak masalah kita hadapi di dunia ini, dan alam yang tak terlihat. Nah, persoalannya begini saudara ya, mata kita, mata jasmani kita itu terbuka hanya di alam nyata. Kesulitan kita bisa lihat, alam semesta, benda penerang kita bisa lihat. Mata kita ini hanya terbuka di alam nyata, tetapi mata kita buta dan buta di alam roh. Gak lihat apa-apa di alam roh. Tetapi selalu saya katakan sama saudara, bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ada orang-orang tertentu yang dalam bahasa di dunia sering kita dengar, orang yang mendapat karunia Tuhan itu bisa melihat di alam yang tidak kelihatan. Apa ya namanya, indera keenamnya, istilah orang dunia, istilah orang di luar sana, dibuka sama Tuhan. Indera keenam bisa melihat alam yang tidak kelihatan. Menurut saya itu sebagai bukti kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ada, catat baik-baik ya. Ada, coba chatting sekarang sebagai warning, ingat-ingatan sama saudara. Yang tidak kelihatan, ada mulai tulis, bukan berarti tidak ada. Ingat itu saudara ya. Yang kita tidak lihat itu bukan berarti nggak ada loh. Ya, memang ada orang-orang tertentu juga yang selalu bermain dengan logikanya. Istilahnya orang yang logik, itu tidak percaya alam yang tidak kelihatan. Orang yang logik selalu bermain dengan logika pikirannya. Mereka bisa berkata begini, pendeta, saya nggak percaya setan ada. Tunggu dulu. Kalau Anda sedang berkata setan tidak ada, berarti Anda sedang berkata Tuhan juga tidak ada. Karena dua-duanya ada di alam yang tidak kelihatan. Dengarkan saya baik-baik. Ketika Anda sedang berkata setan tidak ada, berarti Anda sedang berkata sorga itu tidak ada, neraka juga tidak ada. Ini namanya cilaka 13 saudara ya. Karena setan, karena Tuhan juga Allah kita yang kita sembah, yang kita hormati, sorga di mana tempat tinggal kita selamanya nanti, termasuk neraka, itu adanya 4 perkara ini di alam yang tak terlihat. Makanya dengan tegas saya berkata kepada Anda,
bukan berarti yang tidak kelihatan di alam roh itu tidak ada. Orang yang bermain dengan logikanya hanya melihat di alam nyata. Alam yang tidak kelihatan, alam yang kelihatan itu alam nyata. Alam roh itu nggak kelihatan. Nah, mata kita buta sama sekali, tidak bisa melihat sama sekali di alam roh itu. Yang Paulus katakan, tetapi kami lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Alkitab mengajar kita, mari berfokuslah, mari sibuklah, mari perhatikanlah yang tidak kelihatan, kata Alkitab. Fokus kita ke sana. Kalau bicara tentang alam roh, karena pernah nggak saya ngajar sama saudara ya, saya mungkin pernah ya, untuk merubah yang di alam nyata, kita tuh mesti merubah dulu di alam roh. Karena yang terjadi di alam nyata ini yang kelihatan, termasuk kesukaran, termasuk kemenangan, termasuk kesembuhan, yang terjadi di alam nyata itu terjadi dulu di alam roh. Kalau Anda ingin merubah alam nyatamu, kesukaranmu jadi kemenangan, sakitmu jadi sembuh, rubah dulu alam rohmu. Adalah satu kebodohan, kefrustasian tingkat tinggi. Ada banyak orang hanya sibuk dengan yang kelihatan, sibuk dengan kesukaran. Rubah dulu alam rohmu, maka berubah di alam nyatamu. Anda mesti menangkap ini. Saya kalau bicara alam tidak kelihatan, saya ngalami realita itu. Makanya saya paling terpesona mengajar dengan namanya alam yang tidak kelihatan, karena saya orang yang alami. Ketika kurang lebih 25 tahun yang lalu, ketika saya masuk kota Jombang ini, kami masih pengantin baru ceritanya, masih bulan madu ceritanya. Kami mulai rindu jadi gembala, kami mulai berdoa. Saya lahir dari kota Bogor, tapi dibesarkannya di kecamatan Gudo, tinggal di rumah orang tua saya. Penggembalaan papi mami saya masih jadi gembala di Gudo. Saya masuk kota Jombang begitu menikah. Anda tahu, begitu saya masuk kota Jombang, saya mulai melihat kota Jombang ini bagi saya sukar. Ketika saya melihat secara nyata kota Jombang ini dengan mata jasmani saya, tahu saudara apa yang saya lihat? Kesukaran. Yang saya lihat kesulitan, yang saya lihat saya nggak bisa, yang saya lihat saya makin kecil. Kota ini mustahil untuk saya bisa memulai pelayanan di kota Jombang. Karena Anda tahu kota Jombang terkenal dengan sebutan itu. Yang Anda tahu juga kan sebutannya, sulit. Ketika dengan mata jasmani saya melihat kota Jombang, saya menjadi penuh dengan keraguan hari itu. Ragu saya nggak pernah tanya sama istri saya, "Mah, kamu ragu enggak?" Tapi saya pribadi mulai mengalami keraguan untuk memulai pelayanan di kota Jombang. Yang saya lihat dengan mata jasmani cuman kesukaran, cuman tantangan, kemustahilan, sulit, nggak bisa gitu. Tapi saya ingat, masih segar dalam ingatan saya, bahkan di hati saya. Mungkin saya pernah ngomong sama saudara ya, ketika saya mulai naik motor, belum punya mobil, belum punya apa-apa, rumah pun ngontrak saudara ya. Motor sama istri saya keliling kota Jombang. Saya masih ingat betul ketika saya mulai ada keraguan. Yang saya lihat cuman kesukaran yang besar, ketidakmustahilan itu yang terjadi. Saya ingat Tuhan itu berkata di hati saya, "Kenapa kamu tidak melihat seperti aku melihat?" Itu kata-kata itu masih terngiang segar, kayak barusan kemarin Tuhan ngomong sama saya. Makanya saya terpesona, saya sangat kagum dengan Tuhan. Saya sangat bergelora ketika mengajar alam roh, bahwa untuk merubah alam nyata, rubah dulu alam rohmu. Anda ingat gak tentang Daniel? Dia berdoa kepada Tuhan, berpuasa berapa hari ya? 21 hari ya dia berpuasa. Hari pertama sebetulnya Tuhan sudah jawab. Ya, nanti baru kemudian dia tahu di hari ke-21. Kadang-kadang kita frustasi kayak Daniel barangkali ya. Doa-doa kok belum dijawab sampai 21 hari. Gak ada petunjuk, gak ada hikmat, gak ada pertolongan. Kadang kita ngalami kayak Daniel, kenapa? Apa yang terjadi? Begitu malaikat Gabriel datang di hari ke-21 ngomong sama Daniel, "Daniel, sebetulnya sejak hari pertama kamu berdoa, Tuhan sudah menjawab. Aku diutus datang, tapi penghulu malaikat yang ada di Persia, setan saudara ya, semacam Lucifer itu, menghalangi malaikat Gabriel. Terjadi peperangan di udara, terjadi peperangan di alam roh yang tidak nampak. Gabriel ngomong jelas, baca dalam kitab Daniel, kepada Daniel,
berperang dengan penghulu malaikat Persia, sampai malaikat perang Mikael datang membantu aku, dan aku hari ini datang ke perangnya panjang berarti ya. Dari hari pertama datang diperangi sampai 21 hari perang, terus perang, hampir 21 hari perang. Mikael yang bantu perang sampai lama. Akhirnya 21 hari dia datang ke Daniel, saudara. Sejak hari pertama ada peperangan. Ini yang saya mau katakan, merubah alam nyata, rubah dulu alam rohmu. Dan itu saya ngalami loh di Jombang, saudara ya. Saya mulai timbul keraguan, tapi saya masih ingat kata-kata itu. Ya, kenapa kamu tidak melihat seperti aku melihat? Mari pagi ini lagi-lagi saya katakan, saya kasih kacamata yang baru lagi sama saudara pagi ini. Saya tambahkan cara pandang yang baru dalam setiap kesukaran yang kelihatan di alam nyata, yang kita lihat dengan mata kita. Jangan terjebak dengan kesulitanmu. Karena gini loh, ketika kita lihat kesulitan kita, itu seperti lihat Goliat. Tambah lama tambah besar, betul tidak? Kalau Anda lihat kesulitan, yang Anda fokuskan konsentrasimu kepada yang Anda lihat di depan mata, sibuk dengan yang kelihatan kesukaranmu, itu jadi kayak Goliat, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah kayak monster, kitanya tambah kecil. 10 pengintai kita kayak belalang, nanti kita dimakan ditelan sama mereka, kitanya tambah ragu, kitanya tambah takut. Seperti yang saya alami, itu sebuah realita. Ketika saya coba merenungkan ini, Tuhan ingatkan saya tentang kisah Daud dan Saul. Apa sih bedanya? Di mana bedanya Raja Daud sama Raja Saul? Dua-duanya memang raja, dua-duanya diurapi, dipilih Tuhan. Tapi di mana bedanya? Bedanya di sini, Anda lihat di screen saudara. Daud itu adalah seorang yang lebih memperhatikan yang tak terlihat. Sedangkan Raja Saul ini seorang yang lebih memperhatikan yang terlihat. Makanya Anda lihat gambar berikutnya. Anda masih ingat peristiwa Goliat? Ini cuma gambaran. Ketika dia nantangin barisan tentara Israel di kemahnya mereka masing-masing. Lihat gambar itu ya. Itu selama 40 hari loh. Dia keluar pagi hari nantangin. Ayo, siapa yang berani lawan aku? Pilih wakilmu, ayo hadapi aku. Semua gak berani. 40 hari itu Saul dan tentara-tentara Israel, termasuk Yoab, termasuk panglima-panglima pahlawan perang raja yang luar biasa, ketakutan. 40 hari terintimidasi, 40 hari frustasi, ketakutan, putus asa, gak berani tantangan hadapi Goliat ini. Terus pagi sore 40 hari keluar, nantangin, dikutukin, disumpah serapain dengan suara yang keras dan parau, lebih keras dari suara saya tentunya. Goliat raksasa kok. Kenapa ketakutan? Sebab Saul dan Israel yang dilihat raksasa, yang dilihat Goliat, hari pertama dia teriak, besar dia. Waduh, kok besar ya? Kalau kita melihat yang di depan mata, sibuk, fokus, konsentrasi kita habis-habisan kepada yang terlihat, itu kayak lihat Goliat, tambah lama tambah besar. Semakin lama semakin besar, semakin lama tambah besar dia. Sehingga kitanya merasa kayak Saul, kita kecil. Seperti 10 pengintai berkata, kita gak mungkin bisa masuk tanah Kanaan, kita gak mungkin bisa menang. Mari kita mesti punya kacamata, cara pandang seperti Yosua dan Kaleb, 2 pengintai. Oh, kita bisa menang, kita bisa masuk menduduki tanah Kanaan. Mereka yang kita telan habis, mereka yang kita kalahkan, karena yang menyertai mereka meninggalkan mereka. Tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar kuasanya. Allah yang jauh lebih besar kuasanya itu Allah yang tak terlihat loh. Saya ulang dari awal, saya berharap Anda memahami sampai titik ini. Disadari atau tidak, bahwa ternyata selama ini kita itu berdampingan hidup di 2 alam. Alam yang terlihat, di situ ada segala macam kesukaran, penyakit, penderitaan kita. Dan alam yang tak terlihat, di alam yang tak terlihat itu memang ada setan juga. Tapi yang kita lihat bukan setan, yang kita fokuskan konsentrasi kita adalah Tuhan ada di sana. Makanya kalau Anda punya masalah, lihatlah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Memang kita buta, kita gak bisa lihat di alam roh yang tidak jelas itu. Kita memang gak lihat, tapi dia nyata, dia ada. Memang dia gak kelihatan, tapi kuasanya kekal. Kuasanya kita bisa rasakan. Buktinya apa? Orang sakit sembuh,
Orang yang bangkrut diangkat, dipulihkan lagi. Itu kan bentuk kuasa Tuhan. Ada disembuhkan, ada ngalami macam-macam mujizat. Itu mujizat saya pernah ajarkan. Itu bukti daripada kuasa Tuhan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ya ingat baik-baik, sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia memang gak bisa lagi lihat Allah. Tadinya Adam sama Hawa dalam kemuliaan Allah mereka bersekutu, jalan bareng dengan Tuhan, matanya bisa lihat Tuhan. Tapi begitu manusia pertama jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Manusia gak bisa lihat Tuhan. Bagaimana? Tuhan tuh rindu supaya manusia bisa lihat kuasanya lewat apa? Lewat mujizat. Lewat kuasanya dinyatakan sama kita. Jadi setiap hari Tuhan tuh ingin menolong kita supaya kita lihat kebesarannya. Fokuslah kepada yang tak terlihat tapi kuasanya kekal. Mari kita lihat. Saul melihat yang nampak, makanya dia kecil, merasa kecil, dia tambah besar Goliat. Daud fokusnya kepada yang tak terlihat. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Coba kita lihat 1 Samuel 17. Ini sering diajarkan ayat ini, tapi tidak apa-apa ya, saya ulang sedikit. 45-47 saya baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, kata Daud, mendatangi kau dengan nama Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Aku menghadapi kau dengan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Terus ya, hari ini juga Tuhan pakai nama Tuhan lagi. Tuhan tidak kelihatan, tapi itu diandalkan sama Daud. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang dalam kesulitan, engkau sedang frustasi pagi ini, andalkan Tuhan yang tak terlihat. Fokuslah, konsentrasilah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Pandang dia. Daud berkata, hari ini juga Tuhan yang tidak kelihatan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan seterusnya dan seterusnya. Anda baca di rumah nanti. Lihat Daud, siapa yang diandalkan? Tuhan. Karena masalah sebesar Goliat sekalipun itu sementara. Dengarkan baik-baik. Hari ini kau berkata, pendeta, besar masalahku. Meskipun besar masalahmu, itu cuma sementara, saudara. Ya, tolong belajar dari firman Allah ini. Semakin saudara konsentrasi, sibuk, lihat yang kelihatan masalah, itu nanti kayak Goliat, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah stres, saudara. Ya, tambah lama tambah kayak monster. Kitanya tambah lama tambah ragu, tambah lama tambah khawatir, cemas, takut. Kita merasa kecil, gak mungkin menang. Seperti pengalaman saya 25 tahun yang lalu. Sampai Tuhan kasih petunjuk, kenapa kamu tidak melihat seperti aku melihat? Mari lihatlah masalah seperti Tuhan melihat. Semua masalah di mata Tuhan gak ada apa-apanya. Semua kesulitan kita di mata Tuhan, Tuhan sanggup membereskan. Mari punya cara pandang seperti Tuhan memandang masalah kita. Jangan pakai mata jasmani kita makin kecil. Kalau kita pakai mata jasmani kita melihat yang terlihat, tambah lama tambah besar. Kita makin ragu dan frustasi, tingkat tinggi dalam kesulitan kita. Selalu kalau saya merenungkan kisah tentang ini, tentang Daud lawan Goliat, selalu ingatan saya juga kepada tentang kuda dan kereta berapi yang mengelilingi pondok Nabi. Anda tahu cerita ini? Pondok Nabi dikepung sama tentara Aram yang ribuan, dikepung sampai gak ada jalan keluar. Pagi-pagi ketika Gehazi, hambanya bujangnya Elisa membuka pintu, dia lihat tentara mengepung. Mulut kita, perkataan kita ditentukan oleh yang kita lihat. Yang kita lihat menentukan mulut perkataan kita. Anda lihat di ayat ini. Ya, dalam 1-2 Raja pasal 6, dia bangunkan Elisa. Om Elisa bangun, celaka kita. Mati kita, celaka kita. Yang kita lihat ternyata menentukan perkataan kita. Makanya seringkali kita berkata, hancur aku, tidak bisa sembuh aku, celaka aku, gagal aku. Yang kita lihat menentukan perkataan kita. Yang dilihat Elisa dikepung ribuan tentara, masalahnya besar yang dia lihat. Mulutnya berkata, celaka kita, mati kita Om Elisa. Tapi mari kita lihat di ayat 17-nya. Mari sama-sama saya ingin kita membaca ayat ini, saudara ya, supaya boleh menjadi menyegarkan roh kita. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17, ayo sama-sama kita baca 2-3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat.
Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Menurut saya ini pewahyuan yang luar biasa. Bukankah ini satu rema yang dahsyat? Alkitab katakan tampaklah gunung itu. Apa saudara? Penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa, penuh. Coba bilang sama-sama, saya penuh. Artinya lebih banyak malaikat dengan kuda dan kereta berapi dan pedang berapi dibandingkan tentara-tentara Aram. Tentara Aram mungkin ribuan, tapi jumlah tentara yang malaikat yang berapi dan kuda kereta berapi itu jauh lebih banyak di belakangnya tentara Aram. Jadi ternyata betul ya, seperti Paulus katakan, kita itu disadari atau tidak berdampingan dengan dua alam ini. Alam kelihatan, alam tidak kelihatan. Kita buta dengan alam yang tidak kelihatan, tetapi bukan berarti yang tidak kelihatan. Dengar baik, itu tidak ada. Ayat ini meneguhkan kita bahwa Tuhan yang besar kuasanya, yang ada di alam tidak kelihatan itu lebih besar kuasanya, nyata kuasanya. Makanya Elisa tenang saja. Orang yang lihat Tuhan itu tenang hadapi kesukaran. Lihat Saul ketakutan. Kenapa? Yang dilihat Goliat, bukan dilihat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya pengharapanku. Orang kalau selalu dia lihat Tuhan, hatinya dekat sama Tuhan. Jadi sebetulnya saya pun gak lihat Tuhan, tapi saya percaya dengan mata iman saya, ada Tuhan bersama dengan saya. Saya yakin kok, di mana saja, mau naik pesawat goyang-goyang pun saya tetap tenang. Saya percaya semua ada dalam genggaman Tuhan, dalam rencana Tuhan. Saya percaya begini, di mana saya melangkah, di mana saya ada, di situ ada Tuhan, di situ ada malaikatnya. Termasuk malaikat ya, ada bersama dengan kita. Ada naik mobil, ada naik motor, ada naik beca. Kemana saja pergi ada malaikatnya jaga saudara. Persoalannya memang kita gak lihat. Tapi mari, bisa gak kita bergeser cara pandang kita, bahwa selalu ada Tuhan, ada malaikatnya jaga kita. Ingat ya, dimanapun Anda melangkah, dimanapun Anda pergi, Anda lagi kerja sekalipun, apapun profesi pekerjaan saudara, ingat, konsentrasilah kepada yang tidak kelihatan. Ada Tuhan bersama saudara. Immanuel, aku beserta dengan kamu. Bisakah pagi ini sekarang fokus kita, kesibukan kita, konsentrasi kita kepada yang tidak kelihatan. Jangan kayak Saul, selalu yang kelihatan, makanya dia jadi kecil. Padahal rencana Allah buat Anda dipersiapkan hal-hal yang besar oleh Tuhan. Belum selesai, belum berhenti rencana Tuhan buat saudara. Fokuslah memperhatikan yang tidak kelihatan. Saya nggak tahu apa masalahmu, mungkin masalahmu besar, kesulitanmu besar hari ini. Tapi mari lihat ada Tuhan yang lebih besar. Fokusnya ke sana. Ayat ini sangat luar biasa. Lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ayat ini dahsyat, sangat menolong kita. Saya baca ya, Ibrani 11 di ayat yang ketiga dikatakan begini. Karena iman maka kita mengerti, semuanya karena iman, mata hati kita terang ya. Kita mengerti bahwa alam semesta yang telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta langit dan bumi ini dijadikan oleh firman Allah lewat kuasa perkataannya. Sehingga, perhatikan ini. Sehingga apa yang telah kita lihat sekarang ini telah terjadi. Coba bilang sama-sama saya, telah terjadi. Ada kata terjadi. Ternyata Alkitab katakan apa yang kita lihat alam semesta itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wah, ini menarik. Ini sebuah pewahyuan yang dahsyat buat kita. Bahwa semua yang terjadi sekarang ini itu terjadinya dari yang tidak terlihat dulu. Ini yang saya katakan dari awal tadi. Kalau Anda ingin merubah keadaanmu yang terlihat sekarang adalah kesukaran, ya. Yang terlihat adalah kesulitan dan masalah-masalahmu. Yang terlihat detik ini adalah sakit di badanmu. Itu yang terlihat. Ingat, itu nanti bisa terjadi perubahan. Dari bagaimana caranya? Robah dulu di alam roh yang tidak kelihatan. Karena yang terlihat itu terjadi dari yang tidak terlihat. Mari lihat kaitannya, terjadi. Yang terlihat sekarang ini termasuk langit dan bumi itu terjadi lebih dahulu di alam tak terlihat. Untuk gambarkan ini, Anda ingat gak kisah tentang Ayub? Masih ingat kisah Ayub?
Dia hartanya habis dulu. Dari mana mulainya itu? Ada di alam roh yang tidak kelihatan percakapan antara Tuhan dengan setan. Setan memprovokasi sepertinya. Tuhan, tentu saja Ayub itu setia sama engkau, jujur, takut akan Allah. Ibadahnya luar biasa. Karena engkau memberkati dia, makanya dia takut akan engkau, menjauhi kejahatan. Karena engkau memberkati dia, coba ambil berkat, jangan kasih berkat. Oh, dia pasti murtad, dia tinggalkan engkau. Tuhan katakan, lakukanlah. Diizinkan terjadi dalam tanda kutip. Hari itu juga dalam satu hari habis semuanya. Kapan terjadinya? Sebelum terjadi di alam nyata sama Ayub hari itu, terjadi dulu di alam roh. Ibrani 11 ayat 3 katakan itu. Makanya kalau Anda ingin terjadi hari ini, yang namanya masalahmu berubah, ingat semua yang kelihatan termasuk masalah sakit kita, itu sementara, itu bisa berubah. Yang kecil tidak tetap kecil, kecil berubah jadi besar, sakit berubah menjadi sembuh. Kesukaranmu ada jalan keluar, ada kemenangan. Kesusahanmu ada berkat, ada sukacita. Semua sementara bisa berubah. Bagaimana bisa merubah terjadi semuanya ini? Itu harus terjadi dulu di alam roh. Apa yang terjadi di alam nyata, robah dulu di alam roh. Saya katakan tadi, adalah satu kebodohan tingkat tinggi. Kalau Anda hanya sibuk sementara yang Anda lihat saja. Anda mesti robah semua yang terlihat sekarang di alam roh. Dari mulai sakitmu, percaya dengan iman, perkatakan dengan iman. Aku sudah sembuh, aku sudah dijamah Tuhan. Tuhan sudah berikan jalan keluar. Seperti Tuhan menciptakan dengan berkata dengan iman. Ingat, ada kuasa perkataan. Itu mengambil dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi kalau Anda belum sembuh sekarang, bagaimana Anda mengambil kesembuhanmu? Berkata, seperti itu berkata, jadilah terang, terang jadi. Jadilah aku sembuh. Terjadilah sembuh di alam roh dulu, ambil menjadi alam nyata. Itu yang terjadi. Contoh yang terakhir, mungkin tidak usah dibaca ayatnya, karena ayat ini kan selalu kaitannya dengan hal tak terlihat. Saya tambahkan saja, Israel berperang dengan orang Amalek, jumlahnya banyak. Yosua berperang dengan tentaranya di bawah perintah Musa. Kamu berperang, aku naik ke gunung. Musa, Harun naik ke gunung, ngapain? Angkat tangan. Terjadi Musa angkat tangan, Yosua menang, Amalek kalah. Tapi ketika Musa turunkan tangan, berdoa, berseru kepada Tuhan, turunkan tangannya, apa yang terjadi? Amalek lebih kuat, Israel terpukul kalah. Angkat tangan lagi, menang lagi. Akhirnya Musa terus angkat tangan, tapi nggak kuat, capek juga. Akhirnya dibantu sama Harun, sama Hur, diangkat kedua tangannya. Musa dikasih batu, duduk di atasnya terus sampai sore hari, sampai petang hari, sampai Amalek semuanya terpukul kalah. Baru Musa turun tangan. Apa yang kita bisa pelajari? Kemenangan Yosua di bawah. Yosua tahu nggak? Dia mungkin tahu, saudara ya. Bisa saja Yosua menyombongkan diri. Ini kemenangan karena aku. Berarti dia nggak tahu. Kemenangan itu ada di atas ternyata. Di mana? Di alam roh. Ada seorang Musa berdoa kepada Tuhan. Kemenangannya di doa. Kemenangannya ketika kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Kalau kau punya kesukaran, tiru Musa, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku udah gak kuat, tapi Engkau lebih besar kuasanya. Jadi bagaimana cara kita masuk alam roh? Angkat tanganmu seperti Musa. Datang kepada Tuhan seperti Musa. Berseru, minta tolong seperti Musa. Saat kau mengangkat tangan memanggil Tuhan, tolong aku. Saat itu sepersekian detik kau masuk di alam roh. Robah alam rohmu, berubah alam nyatamu. Yosua menang karena Musa berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan. Aku berdoa bagi ini terjadi kemenangan yang besar. Jangan frustasi dulu, jangan putus asa. Makanya saya mengangkat firman Allah ini kepada saudara. Saya lepaskan pengajar ini, kenapa? Saya banyak melihat orang mulai frustasi, orang terintimidasi. Engkau mesti bangkit hari ini, kuatkan rohmu. Ayo kumpulkan, solidkan imanmu kembali. Fokus, sibuklah perhatikan yang tak terlihat. Pandang Tuhan terus, percaya terus kepada Tuhan. Doa saya, kemenangan besar jadi bagian Anda dan kita semuanya. Puji Tuhan.